Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyuwangi. Dengan saya Soni Setiawan dari SD Negeri 4 Bagurejo. Dengan saya Agustin Dwi Astuti dari SD Negeri 4 Sumber Beras. Dengan saya Erwin Sulistiarini dari SD 3 Negeri Wonosobo. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan coaching supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bu Erwin? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Agustin. Alhamdulillah jika Bu Erwin baik, saya senang mendengarnya. Nah, Bu Erwin, hari ini ada sesi coaching ya dengan Bapak Sony. Oke, kira-kira nanti sekitar setengah 3 saya dengan Pak Sony mengadakan coaching bersama. Ya baik Bu, kehadiran saya di sini tujuannya adalah yang pertama memberi dukungan kepada Bu Erwin terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Iya Bu. Ya maka dari itu nanti mohon izin saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Pak Sony. Nah, apakah Ibu sudah siap dalam melakukan proses coachingnya nanti? Siap Bu Agustin. Insya Allah saya dan Pak Sony nanti juga sudah siap. Ya. Nanti sebelum Bu Erwin melakukan coaching, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Erwin dan juga akan menanyakan kepada Bu Erwin. Pertama-tama yang akan saya utarakan yakni saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Erwin lakukan nanti. Okay? Ya. Nah, ini adalah rubrik-rubriknya. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya itu sudah menggunakan alur tirta ataupun tidak. Kemudian selain itu kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari yang pertama adalah tujuan umumnya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi terhadap masalah tersebut, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya Bu Erwin. Iya siap Bu Agustin. Okay. Nah, selanjutnya setelah saya nanti ada yang poin-poin tadi, apakah Bu Erwin melakukan percakapan coaching tersebut berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, di sini prinsip coaching adalah yaitu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensinya Bu. Iya Bu Agustin. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching ini yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama mungkin kehadiran penuh ya, present kita, kehadiran penuh terhadap coach, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian juga kita aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan permasalahan-permasalahan dari coach tersebut. Nah, ketika Ibu Erwin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, Ibu Erwin perlu mendengarkannya dengan rasa. Nah, di sini apakah sudah jelas Bu Erwin tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan nanti? Sudah Bu Agustin. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga akan berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching tersebut. Baik Bu Erwin, selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa
yang ingin Ibu kembangkan nanti? Tadi jenengan sudah sampaikan ada dengan kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nggih, ya baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu inginkan, yang ingin Ibu inginkan saya observasi? Jadi bagian yang mana? Sebenarnya dari tiga tersebut itu penting semuanya ya Bu Agustin. Mungkin lebih mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti teman kuci kita bisa menggali masalahnya lebih dalam lagi. Oh, baik. Berarti di sini fokusnya jenengan Bu Erwin itu ingin saya mengobservasi ya, yaitu di bagian yang mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si koci agar kita nanti mendapatkan informasi yang lebih gitu ya Bu. Nggih. Ya, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching bersama Pak Sony nanti? Nantinya saya mampu menyimak atau saya lebih banyak mendengarkan Bu daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengarkan dari coach saya, kemudian serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi ataupun apapun. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nggih, baik. Baik Bu, demikian nggih kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu jelas apa yang Ibu inginkan, apa yang ingin digali nanti, kemudian apa yang ingin saya observasi kepada jenengan gitu nggih. Ya. Nanti setelah Ibu Erwin melaksanakan coaching bersama Pak Sony, nanti kita akan bertemu kembali. Kita akan membahas apa saja kegiatan proses-proses yang telah Ibu Erwin lakukan dengan Pak Sony. Nggih. Terima kasih Bu Agustin. Nggih, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum Bu Erwin, selamat sore. Sedang apa ya? Selamat sore Pak. Ini lagi mengerjakan tugas PLN. Gimana Pak Sony? Maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Nah, ada sedikit yang unek-unek yang ingin saya bicarakan dengan. Oh iya Pak, ngomong-ngomong apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali. Oh iya Ibu, ini akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan, yaitu ingin mendapat solusi atas permasalahan saya, yaitu di sini tentang apa yang saya alami. Oke Pak Sony, coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak resah. Begini Bu Erwin ya, saya itu sering ditegur oleh kepala sekolah di sini terkait ketidakdisiplinan saya, yaitu dimana saya sering mungkin terlambat gitu. Ketidakdisiplinan seperti apa Pak Sony? Jangan bisa menjelaskan dengan secara spesifik bagaimana ketidakdisiplinan? Ini gimana ya ngomongnya, gini Bu Erwin, ketidakdisiplinan di sini saya dalam bentuk kayak begini, saya itu ditegur kayak tanpa ada alasan Bu dengan kepala sekolah. Padahal di sini saya punya nenek yang sudah tua renta, jadi setiap pagi saya itu sibuk dalam arti menyiapkan keperluan terlebih dahulu. Oh begitu masalahnya. Menurut Pak Sony, apakah Bapak melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Pak? Saya ya gimana ya, menurut Bu Erwin gini, kalau saya itu menyadarinya bahwa saya memang melanggar, tetapi kedisiplinan itu
setiap hari saya datang itu tapi saya itu izin Bu di sini, tapi tetap ditegur gitu loh Bu. Kalau menurut saya Pak, kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan bagi murid-murid kita. Lalu apa yang terjadi keresahan Bapak? Begini, memang betul itu Bu. Cuma ya begini, saya memang merasa kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya itu adalah saya itu tidak enak dengan kepala sekolah yang mungkin karena saya sering ditegur atau sedikit kurang menerima saya Bu, karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh begitu Pak, berarti karena Pak Sony kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bapak ditegur oleh kepala sekolah dan merasa resah karena teguran kepala sekolah kurang diterima sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bapak bagaimana dengan sikap Pak Sony mengenai hal tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar Bu Erwin, cuma ya yang saya lakukan memang salah tetapi ya kemarin sedikit terbawa emosi saya ya, jadi karena saya itu bingung karena sering ngurus tadi nenek sudah tua terus bingung apa yang saya lakukan, jadi seperti itu Bu. Kemudian apa yang Bapak akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bapak? Ya, rencana saya itu ingin menemui kepala sekolah Bu, untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antar saya dan kepala sekolah. Lalu bagaimana Bapak memperbaiki masalah kedisiplinan Bapak? Nah itu yang saya masih bingung sampai sekarang ini Bu, bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga nenek saya itu di sini tidak terabaikan atau tidak terlantar gitu loh. Bagaimana menurut Pak Sony, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi keduanya? Saya itu terbiasa bangun pagi Bu. Nah, ini bagaimana? Sangat bagus Pak, artinya Pak Sony bisa menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh nenek Bapak lebih awal sebelum berangkat sekolah. Gimana Pak Sony? Bisa juga itu Bu, cuma ya gini, betul Ibu yang sudah katakan itu, tapi ya saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lebih lega Bu, karena jujur ini saya juga takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita gitu loh Bu. Jadi agak khawatir dan takutnya salah langkah saya. Syukurlah kalau begitu Pak. Kalau sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf dulu. Besok pagi lah, ini sudah sore, jadi masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Itu ide bagus Pak, semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya tadi. Bu Erwin, luar biasa sekali kucing yang sudah Ibu lakukan bersama Bapak Sony sudah berjalan sangat lancar nih Bu. Nah, perasaan Bu Erwin bagaimana setelah melakukan kucing bersama Pak Sony? Iya,
Saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, Bu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kuci itu bisa tersampaikan. Ya, ini jika merujuk dari indikator ya ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Erwin harapkan tadi, pada kompetensi coaching, Ibu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi bersama Pak Sony? Iya. Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita, Bu. Ya, setelah melakukan baik Bu, setelah melakukan coaching tadi, Ibu tadi sudah sangat baik. Jadi sudah tercapai ya Bu, sudah tercapai tujuan ataupun indikator pengembangan Ibu yang Ibu harapkan. Ya. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan pada kegiatan proses coaching jenengan bersama Pak Sony. Silakan Bu. Nah, di sini berdasarkan observasi yang saya amati, menurut saya Ibu dalam percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian menanyakan sesi mengarahkan coaching kepada mengidentifikasi masalahnya. Kemudian Ibu juga sudah memancing pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Sony selaku coaching, kemudian menanyakan komitmen, rencananya bagaimana, komitmennya bagaimana. Setelah itu Ibu juga menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan ketika rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bapak Sony. Nah, di sini Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, ya, di mana saya melihat Ibu sudah fokus terhadap Bapak Sony, sudah menghadirkan penuh jenengan, kemudian sudah melakukan mendengarkan aktif, mendengarkan hasil dari keluh kesahnya Pak Sony, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Sony untuk menggali informasi dari Pak Sony, Kemudian Ibu Erwin juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching yang dilakukan dengan rasa, gitu. Ya, saya senang mendengarkannya. Terima kasih ya Bu, sudah memberikan umpan balik kepada saya dan Pak Sony setelah melakukan coaching. Ya, sama-sama Bu. Nah, Ibu Erwin, dari hasil coaching yang kita lakukan bersama, kira-kira kompetensi apa lagi nih? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Ya, baik Bu. Jadi saya berencana ke depannya nanti saya akan terus latihan lebih dalam lagi secara intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan pada saat saya melakukan coaching ke depannya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya tersebut. Ya. Baik Bu Erwin, semoga kompetensi tersebut dan yang Ibu kembangkan sesuai dengan harapan, ya. Semoga juga Ibu Erwin bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching dengan teman sebaya ataupun dengan senior ataupun junior juga. Terima kasih Bu. Jadi saya nanti akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik gitu Bu. Amin. Kira-kira nih ada hal lain enggak yang ingin disampaikan lagi? Kalau menurut saya sudah cukup Bu. Nah, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu.
Bu Erwin, semoga ini nanti bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Amin. Mungkin itu saja bisa kita akhiri percakapan ini, bisa kita lanjut lagi lain kali kalau kita bisa bertemu di lain waktu. Nggih.